Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo, masih di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan suatu materi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para sobat belajar semua yang saat ini menyimak video dari channel-channel kelas online dan yang sudah subscribe, like, dan komen serta share-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Juga kepada teman-teman pengajar, teman-teman guru di seluruh Indonesia yang sudah merekomendasikan video-video dari channel kelas online. Saya ucapkan terima kasih banyak. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya ketika video ini ada yang pakai dan bermanfaat bagi sesama, seperti itu. Bermanfaat bagi seluruh pelajar dimanapun berada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi, yaitu tentang organisasi kehidupan, sel dan juga organisel. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh mengenai materi organisasi kehidupan, sel dan juga organisel, jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe, like, dan share-nya serta komen apabila ada pertanyaan dari penjelasan yang saya sampaikan. Tahukah sobat belajar semua bahwa sebenarnya makhluk hidup itu terdiri atau tersusun dari bagian-bagian dengan tingkatan-tingkatan tertentu, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar, yang mana diawali dengan adanya sel. Sel adalah unit terkecil atau sel adalah sebagai unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Lalu kemudian ada yang namanya jaringan, yang mana jaringan sendiri adalah kumpulan dari sel yang memiliki fungsi yang sama. Ya, jadi jaringan terbentuk dari kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Misalnya sel-sel yang berhubungan dengan otot, maka membentuk jaringan otot, seperti itu ya. Sel-sel yang berhubungan dengan saraf, maka akan membentuk jaringan saraf. Nah, seperti itu. Jadi jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya ada yang namanya organ. Organ itu terbentuk dari kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Jadi jaringan-jaringan tadi yang memiliki fungsi yang sama membentuk suatu organ. Misalnya jaringan otot jantung. Ya, jaringan otot jantung akan membentuk organ jantung, seperti itu. Atau jaringan mata akan membentuk organ mata. Nah, jadi organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya ada yang namanya sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari organ-organ yang memiliki fungsi yang sama. Misalnya ketika kita berbicara masalah sistem pencernaan, berarti di dalamnya ada organ-organ yang berfungsi sebagai proses pencernaan makanan. Seperti misalnya ada mulut, ya, kerongkongan, lambung, usus, ya, usus besar, usus halus. Ketika kita berbicara mengenai sistem pernapasan, maka di dalam sistem pernapasan ada organ-organ yang berhubungan dengan sistem pernapasan, misalnya seperti rongga hidung, ya, kemudian ada bronkus, bronkiolus, ya, dan juga paru-paru, misalnya seperti itu. Nah, jadi kumpulannya seperti itu. Ketika kita berbicara masalah sistem peredaran darah, ya berarti ada organ-organ yang berfungsi sebagai proses peredaran darah, misalnya seperti jantung dan juga pembuluh darah, seperti itu. Jadi sistem organ adalah sistem atau kumpulan yang terbentuk dari organ-organ, atau sistem organ adalah kumpulan dari organ-organ yang memiliki fungsi yang sama, seperti itu. Kalau organ-organnya memiliki fungsi sebagai pencernaan atau organ pencernaan, maka menjadi sistem pencernaan. Kalau organ-organnya berhubungan dengan penglihatan, berarti organ penglihatan. Organ-organnya berhubungan dengan saraf, maka jadi sistem saraf. Nah, ketika berhubungan dengan gerak seperti tulang dan seperti rangka dan otot, maka jadinya ke sistem gerak. Jadi organ itu terbentuk dari sistem organ terbentuk dari kumpulan organ yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya ada organisme.
Apa yang dimaksud dengan organisme? Organisme itu adalah kumpulan dari sistem organ. Dikatakan organisme ialah makhluk hidup itu sendiri. Jadi seperti manusia, manusia itu tersusun dari bagian-bagian dari sistem organ. Misalnya ada sistem indera, ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah. Yang mana setiap sistem organ tadi disusun oleh organ-organ. Misalnya pada sistem peredaran darah itu ada jantung dan pembuluh darah. Pada sistem pencernaan ada mulut, ya, ada kerongkongan, ya, ada lambung, usus halus dan juga usus besar. Ya, untuk yang mana setiap organ itu tersusun dari kumpulan jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Misalnya ketika berbicara masalah organ jantung terdiri dari kumpulan dari otot jantung seperti itu. Lalu kemudian dari jaringan ada unit yang paling kecil yaitu disebut dengan sel yang sebagai penyusun dari keseluruhan sistem tadi. Nah, atau unit dasar pembentuk dari suatu makhluk hidup. Yang mana urutan-urutan ini dikenal dengan sebagai organisasi kehidupan. Ya, karena organisasi itu kan ada mulai dari tingkatan rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Seperti itu. Ini disebut dengan organisasi kehidupan. Di video kali ini kita akan lebih membahas mengenai sel. Ada sel hewan, sel tumbuhan, ada sel prokaryotik, dan sel eukaryotik. Mari kita bahas sama-sama materinya. Yang pertama yang kita bahas adalah sel dan sejarah sel. Sel adalah bagian terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Pertama kali istilah sel itu diungkapkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 dengan ditemukannya mikroskop, maka memunculkan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan mikroorganisme, di antaranya ketika berbicara masalah sel. Jadi pada waktu itu Robert Hooke mengamati jaringan gabus yang tipis. Nah, ini kita lihat jaringan gabusnya yang ini. Ketika diamati ternyata Robert Hooke menemukan ruang-ruang pada jaringan gabusnya. Ya, karena bentuknya itu ruang-ruang, maka Robert Hooke menyebutnya dengan istilah sel. Yang mana sel itu berarti ruang-ruang, seperti itu. Lalu tapi pada saat itu Robert Hooke tidak menyampaikan bahwa sel itu merupakan unit penyusun dari suatu makhluk hidup. Nah, jadi pada waktu itu hanya ditemukan saja bahwa ada di dalam suatu jaringan ada kumpulan yang berbentuk ruang-ruang, tapi tidak dijelaskan pada waktu itu bahwa sel itu merupakan suatu penyusun utama dari suatu makhluk hidup, seperti itu. Lalu kemudian pada tahun 1938 sampai 1939 dua orang ahli biologis yaitu M.J. Scladen yang merupakan ahli botani dan Theodor Sehwan yang merupakan ahli zoologi, mereka mendefinisikan secara jelas tentang sel. Menurut mereka, sel adalah unit struktural dan unit fungsional dari organisme hidup. Apa maksudnya unit struktural dan unit fungsional? Unit struktural berarti sel itu merupakan bagian penyusun, ya. Struktur itu berarti dia penyusun. Nah, berarti kalau tidak ada sel, berarti suatu organ, suatu makhluk hidup itu tidak akan ada karena tidak ada yang menyusunnya. Ya, ibaratnya puzzle, ya puzzle itu tadi tidak akan menjadi puzzle apabila salah satu bagiannya tidak ada, kan seperti itu. Sama seperti makhluk hidup, jika selnya itu tidak ada, maka makhluk hidup itu tidak akan bisa ada juga karena penyusunnya dari sel itu sendiri. Lalu unit fungsional. Unit fungsional artinya sel itu merupakan bagian dari fungsi suatu makhluk hidup. Tanpa ada sel, maka organ tersebut tidak bisa berfungsi. Nah, seperti itu. Tanpa ada sel, organ itu tidak bisa berfungsi. Karena kita lihat tadi bahwa makhluk hidup itu terdiri dari kumpulan sistem organ, ya kan, yang memiliki fungsi yang sama. Sistem organ tersusun dari organ yang memiliki fungsi yang sama. Ya, organ tersusun dari jaringan yang memiliki sistem yang sama. Jaringan tersusun dari kumpulan sel. Nah, kalau seandainya selnya tidak ada jaringan, tidak ada organ, tidak ada sistem organ, dan tidak ada juga organisme. Seperti itu ya. Jadi sangat pentingnya sel ini.
Lalu kemudian sejak tahun 1955 berkembanglah teori modern, yaitu semua makhluk hidup terdiri dari satu sel atau lebih. Nah, artinya bahwa makhluk hidup itu paling kecil itu terdiri dari satu sel. Misalnya seperti hewan-hewan mikroorganisme atau hewan-hewan yang berukuran sangat kecil yang bisa dilihat menggunakan mikroskop. Misalnya lagi seperti bakteri. Nah, itu paling, atau misalnya organisme yang berukuran sangat kecil. Nah, itu biasanya paling kecil itu hanya terdiri dari satu sel. Nah, kemudian atau lebih, artinya lebih dari satu sel. Misalnya seperti makhluk hidup yang berukuran besar. Misalnya seperti manusia, hewan, tumbuhan yang bisa dilihat, itu jelas lebih dari satu sel seperti itu. Kemudian sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Tadi sudah saya singgung bahwa sel itu adalah unit dasar. Berarti sel itu adalah dasar dari pembentuk. Ya, struktur itu pembentuk. Ya, tanpa ada sel berarti jaringan, kemudian organ, sistem organ tidak akan ada. Dan fungsi makhluk hidup artinya tanpa ada sel, organ-organ tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Lalu sel baru berasal dari proses penggandaan dengan pembelahan sel dari sel yang sudah ada. Makhluk hidup itu senantiasa tumbuh dan berkembang. Ya, tubuh manusia dari bayi, ya, kemudian dewasa. Nah, itu kan mengalami perkembangan dari segi ukuran tubuh dan lain sebagainya, juga perkembangan dari segi organ-organ yang ada. Maka seiring perkembangannya makhluk hidup, maka sel itu juga akan terus mengalami perbanyakan. Ya, sel itu juga akan mengalami perbanyakan sehingga manusia atau makhluk hidup itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, proses perbanyakannya itu penggandaannya yaitu dengan cara membelah diri dari sel yang sudah ada, atau selnya sudah rusak. Ya, ada sel yang sudah rusak, maka sel itu diganti dengan sel baru. Nah, proses penggantiannya atau proses perbanyakan selnya yaitu dengan cara proses penggandaan atau istilahnya replikasi, dengan cara membelah diri dari sel yang sudah ada. Tipe-tipe sel. Berdasarkan dari strukturnya, sel itu dibagi dalam dua tipe, yaitu ada sel prokaryotik, ya, asal katanya pro berarti belum, karyon berarti inti atau nukleus. Maka sel prokaryotik adalah sel yang belum memiliki inti sel. Lalu ada lagi istilah sel eukaryotik. Eu itu true, ya, true atau benar atau ada. Ya, sedangkan karyon berarti inti. Maka eukaryotik adalah sel yang sudah memiliki inti yang sebenarnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada dua contoh. Di sini ada sel prokaryotik. Nah, di sini sel prokaryotiknya itu belum memiliki inti sel. Sedangkan ini ada eukaryotik, dia memiliki inti sel. Itu. Lalu ada lagi sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, kita bahas di sel tumbuhan dulu. Ciri dari sel tumbuhan yang pertama, dia memiliki dinding sel. Dinding sel ini melindungi tumbuhan, yang melindungi sel tumbuhan, sehingga tumbuhan itu bersifat kaku. Ya, sehingga tumbuhan itu tidak bisa bergerak ya karena dilindungi oleh dinding sel. Beda dengan hewan, ya kalau hewan bisa bergerak bebas ya karena tidak memiliki dinding sel. Ya, jadi kalau kalian tiba-tiba lewat kemudian pohonnya tiba-tiba melambaikan dahannya, ya, melambaikan batangnya, berarti jelas itu salah ya. Nah, itu tidak benar. Mungkin lagi mimpi seperti itu. Ya, karena intinya tumbuhan tidak bisa bergerak bebas karena tumbuhan memiliki dinding sel seperti itu. Kemudian memiliki plastida. Plastida ini merupakan ciri dari tumbuhan, ya. Yang mana fungsi dari plastida itu sendiri untuk sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis, ya, karena di dalam plastida itu mengandung yang namanya kloroplas, adalah plastida yang mengandung klorofil. Seperti kita tahu bahwa tumbuhan itu membutuhkan klorofil untuk fotosintesis. Kemudian ada kromoplas, plastida yang memiliki warna yang jelas selain klorofil, dan leucoplas yaitu plastida yang tidak memiliki warna seperti itu.
Memiliki vakuola yang besar karena fungsinya vakuola dari tumbuhan salah satunya untuk menyimpan cadangan makanan. Ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakuolanya. Bentuk selnya tetap, ya karena dia memiliki dinding sel, maka bentuk selnya tetap. Menyimpan energi dalam bentuk butiran atau pati atau amilum, seperti itu. Bagian-bagian dari dan fungsi sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel tipis dan berlapis, diseliputi oleh membran sel atau membran plasma. Dibedakan atas sel primer, dinding sel primer dan juga dinding sel sekunder ya. Jadi dinding sel ini terus sudah kita simak bahwa dinding sel ini adalah yang melindungi sel ya. Yang melindungi sel ya. Bentuknya tipis dan berlapis-lapis. Kemudian selain dinding sel tadi diselimuti oleh membran sel. Membran itu adalah lapisan. Jadi kalau membran sel berarti lapisan sel. Ya, disebut membran plasma karena plasma itu berarti cairan, membran itu lapisan atau selimut, atau selaput. Nah, jadi kalau membran plasma karena cairan itu, karena sel itu memiliki cairan atau plasma, maka disebut membran plasma. Dibedakan atas dinding sel primer dan sekunder. Perbedaannya apa? Kalau dinding sel primer yang pertama tersusun atas selulosa, hemiselulosa, pektin dan beberapa senyawa lainnya. Sedangkan pada dinding sel sekunder itu disusun oleh protoplasma dan beberapa senyawa lainnya. Pada dinding sel primer memiliki kandungan selulosa yang lebih sedikit. Pada sel sekunder itu memiliki selulosa yang lebih banyak. Pada dinding sel primer memiliki tipe tipis dan elastis. Kenapa? Karena dia memiliki kandungan selulosa yang lebih sedikit sehingga dinding selnya itu lebih tipis dan elastis. Kalau pada dinding sel sekunder itu karena dia memiliki kandungan selulosa yang lebih banyak, maka dinding selnya lebih tebal dan kaku. Pada dinding sel primer itu hanya dimiliki oleh sel muda yang sedang bertumbuh, sedangkan pada dinding sel sekunder itu dimiliki oleh sel dewasa. Sehingga kita lihat kalau sel dewasa itu biasanya lebih kaku, lebih keras, lebih tebal. Nah, seperti itu dibandingkan tumbuhan yang masih tumbuh atau tumbuhan yang masih muda. Pada dinding sel itu terdapat plasmodesmata. Ya, pada dinding sel itu terdapat plasmodesmata. Kita lihat di gambarnya ini plasmodesmata. Plasmodesmata ini menghubungkan antara protoplasma satu dengan lainnya. Kemudian fungsi dari dinding sel yang pertama mencegah sel menggembung melewati batas maksimum sehingga tadi bentuk selnya itu selalu tetap. Nah, bentuk sel tumbuhan itu tetap karena ada dindingnya. Melewati berbagai jenis zat untuk kebutuhan sel. Jadi dinding sel ini juga berfungsi untuk mengatur jenis-jenis zat yang masuk ya, yang masuk dan keluar dari sel tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada membran sel. Nah, tadi sudah saya sebut-sebut ya, membran sel atau membran plasma. Ya, membran itu berarti selimut ya atau selaput. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata membran sel berarti selimut atau selaput dari sel. Lalu ada kata-kata membran plasma. Kalau kata-kata membran plasma itu berarti kalau plasma itu artinya cairan. Karena sel itu terdiri dari cairan ya, tersusun cairan dari cairan, maka disebut sebagai membran plasma seperti itu. Kita baca, kita bahas. Terletak di antara dinding sel dan sitoplasma. Jadi membran plasma, ini kan ada dinding sel. Dinding sel itu ada, kemudian di dalam sel itu ada cairan. Jadi cairan itu diselimuti oleh selaput. Itu yang disebut dengan membran sel. Jadi pada tumbuhan itu bukan hanya ada selimutnya, kan ada selaputnya, tapi juga memiliki dinding. Nah, seperti itu ya. Jelas. Jadi
selain dinding ya, setelah dinding, jadi ibaratnya itu kalau rumah ada dindingnya, kemudian ada plastiknya, ya, ada plastiknya yang melapisi bagian dalam isi rumah tersebut. Nah, itulah analoginya seperti itu. Ya, semoga paham. Kemudian tersusun dari senyawa kimia lipoprotein. Nah, lipo itu asal katanya lipid, lemak. Ya, protein berarti protein, maka lipoprotein adalah gabungan dari senyawa lemak dan protein. Salam. Oke, selanjutnya bersifat selektif permeable. Selektif itu berarti pilih-pilih. Ya, artinya dia lapisannya permeable. Selektif permeable artinya lapisannya itu tidak semua materi atau zat bisa masuk ke dalam sel. Ya, tapi hanya zat-zat tertentu atau molekul tertentu saja yang bisa masuk ke dalam sel. Makanya disebut dengan selektif permeable. Ya, artinya selektif itu dipilih-pilih gitu. Zat apa saja yang bisa masuk ke dalam sel tumbuhan tersebut. Lalu membran sel itu memiliki fungsi diantaranya yang pertama sebagai batas antar sel. Ya, sebagai batas antar sel. Kemudian melindungi isi sel agar tidak keluar, mengatur keluar masuknya berbagai macam zat karena tadi sifatnya selektif permeable. Lalu kemudian sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar seperti hormon, bahan kimia, rangsangan mekanik dan juga rangsangan listrik. Selanjutnya ada plastida. Plastida mengandung DNA, ribosom, sejumlah enzim dan beberapa jenis protein. Umumnya memiliki zat warna atau pigmen, namun ada yang tidak memiliki zat warna yang disebut dengan leukoplas. Tadi yang sempat saya singgung. Berdasarkan kandungannya, leukoplas terbagi atas dalam 3 jenis, yaitu ada amiloplas, amilo itu amilum, plastida atau plastida yang mengandung amilum, proteinoplas yaitu plastida yang mengandung protein, eleoplas berarti plastida yang mengandung lemak. Berdasarkan kandungan pigmennya, plastida dibagi menjadi 2. Ada yang namanya kloroplas dan juga kromoplas. Kloroplas berarti dia mengandung klorofil. Atau plastida yang sebagian isinya merupakan klorofil. Sedangkan kromoplas, kromo itu berarti berwarna, ya, memiliki warna. Maka yang disebut dengan kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen-pigmen dominan selain klorofil seperti pigmen merah, jingga, kuning yang banyak terdapat pada bunga, buah, dan biji. Jadi misalnya pada daun. Ya, daun itu ada juga daun yang memiliki warna lain selain warna hijau. Misalnya seperti bayam yang warnanya merah gitu. Atau mungkin tumbuhan lain yang daunnya tidak berwarna hijau. Jadi kalau kita berpikir bahwa yang namanya fotosintesis itu selalu berhubungan dengan klorofil atau daun yang berwarna hijau. Lalu bagaimana dengan nasib tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau? Misalnya tumbuhan yang memiliki daun merah. Apakah dia tidak memiliki klorofil dan tidak bisa berfotosintesis? Jelas bisa, tapi namanya bukan ke klorofil. Ya, bukan klorofil, tetapi lari ke kromoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen. Jadi bukan berarti daun tumbuhan itu selamanya berwarna hijau. Ya, ada juga yang berwarna lain dan itu juga bisa melakukan fotosintesis. Memiliki fungsi untuk fotosintesis. Foto berarti cahaya, sintesis berarti pengolahan. Berarti kalau fotosintesis pengolahan makanan menggunakan cahaya. Kemudian mensintesis asam lemak dan juga terpen, mengolah asam lemak dan terpen. Nah, ini adalah gambarnya. Ini tadi si kloroplas. Ya, ini kemudian si plastida. Nah, itulah gambarnya. Selanjutnya vakuola. Vakuola dibungkus oleh selapis membran yang disebut tonoplas. Terdapat berbagai macam senyawa kimia seperti garam mineral, karbohidrat, asam amino dan antosianin. Antosianin itu adalah pigmen pada bunga. Anto itu berarti bunga.
Semakin tua suatu tumbuhan, maka vokolit yang terbentuk semakin besar. Ya, karena tadi fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Maka semakin tua suatu tumbuhan, maka semakin banyak cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhan itu sendiri. Ya, contohnya misalnya pada tebu, ya cadangan makanannya di batang. Atau pada singkong yang cadangan makanannya ada di akar, seperti itu. Selanjutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan disebut diktiosom. Jumlahnya dapat mencapai ratusan pada setiap sel. Berbentuk seperti kantung pipi yang dibatasi oleh membran. Memiliki fungsi diantaranya untuk yang pertama adalah sebagai proses sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran, tapi pengeluarannya itu hanya berlangsung di dalam tubuh. Misalnya seperti hormon. Hormon itu dikatakan sekresi hormon karena pengeluarannya hanya di dalam tubuh. Beda kalau pengeluarannya di luar tubuh, misalnya seperti urin dan keringat, itu disebut dengan ekresi. Nah, terus kalau bentuknya padat, Pak, misalnya seperti kotoran, itu lain lagi, namanya defekasi. Nah, tapi kalau sekresi itu berarti pengeluarannya terjadi di dalam tubuh. Ya, karena sel itu letaknya di dalam tubuh, maka pengeluarannya terjadi ya di dalam tubuh. Kemudian fungsi lain dari badan Golgi yaitu membentuk dinding sel. Ya, menghasilkan lisosom dan juga membentuk akrosom. Lanjut. Nah, ini yang disebut badan Golgi, ya kelihatan ya. Badan Golgi ini. Ini yang disebut dengan badan Golgi. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom itu terletak di dalam RE. RE itu apa, Pak? Retikulum endoplasma. Sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan sel. Ya, sito itu sel, plasma adalah cairan. Maka sitoplasma adalah cairan sel. Dan nukleolus. Nukleolus ada nukleus, ada nukleolus. Nukleolus itu apa lagi? Nukleolus itu adalah inti dari sel. Nah, jadi kalau nukleus itu adalah inti sel, nukleus itu inti sel, nukleolus itu di dalamnya. Nah, di dalam dari nukleus atau bagian dari nukleus. Jumlahnya bergantung pada keaktifan sel. Semakin aktif suatu sel, maka jumlahnya semakin banyak. Memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Jadi ribosom ini merupakan tempat dari sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE terletak di dalam sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosom terdapat dua jenis RE yaitu retikulum endoplasma kasar yang merupakan retikulum endoplasma yang disebut dengan yang terdapat ribosom. Ya, saya ulangi, retikulum endoplasma kasar merupakan RE yang terdapat ribosom. Yang ribosom tadi di mana letaknya? Di retikulum endoplasma. Berperan sebagai pembentukan membran dan protein. Kemudian ada retikulum endoplasma halus atau RE yang halus, itu adalah retikulum endoplasma yang tidak terdapat ribosom. Berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan menyimpan kalsium. Secara keseluruhan, retikulum endoplasma memiliki fungsi diantaranya yang pertama tempat pelekatan ribosom. Yang pertama tempat pelekatan ribosom. Selanjutnya fungsi dari retikulum endoplasma yaitu memperkaya senyawa protein hasil sintesis ribosom. Ya karena tadi kita lihat bahwa ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai pembentukan protein. Jadi fungsinya bukan hanya sebagai tempat melekatnya ribosom, tapi juga memperkaya senyawa protein yang merupakan hasil sintesis dari ribosom. Karena ribosom tadi fungsinya untuk mensintesis protein. Sintesis itu apa? Sintesis itu adalah mengolah. Jadi kalau sintesis protein berarti mengolah protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria berbentuk lonjong. Mana mitokondria? Ini dia yang oren-oren. Ya, mitokondria dibungkus oleh selapis membran yang terdiri dari membran luar dan membran dalam atau krista. Krista memiliki
banyak lekukan yang berfungsi untuk memperluas permukaan saat berlangsungnya respirasi. Jumlahnya bervariasi bergantung pada tingkat metabolisme. Artinya semakin besar metabolismenya, semakin besar juga dan banyak juga jumlah dari mitokondrianya. Memiliki fungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Ya, jadi fungsinya si mitokondria ini adalah penghasil energi melalui proses respirasi yang bersifat aerob. Aerob itu berarti pernapasannya menggunakan oksigen. Ya karena sebenarnya inti dari pernapasan itu adalah metabolisme atau menghasilkan suatu energi. Kalau kita lihat sih bernapas itu kan hanya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu kalau secara umum gitu. Padahal inti dari proses pernapasan itu sendiri adalah proses terbentuknya energi atau ATP. Kalau di SMA itu nanti ada berhubungan dengan materi metabolisme. Ya ada tahapan-tahapannya seperti itu. Yang akhirnya adalah energi. Misalnya mikrotubulus. Mikro itu kecil, tubulus itu berarti saluran. Maka kita baca pertama berbentuk silinder atau tabung. Yang namanya saluran berarti bentuknya silinder atau tabung yang tidak bercabang dengan diameter 25 nanometer. Jadi ukurannya sangat kecil. Tersusun atas protein tubulin yang terangkai dalam susunan terpilin. Protein turbulinnya terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin. Memiliki fungsi diantaranya membentuk sel, memberi bentuk sel, dan membantu pengangkutan bahan-bahan di dalam sel. Lanjut, ada nukleus. Nukleus atau inti sel. Ukuran organel yang besar dibandingkan dengan ukuran organel lainnya. Organel ini adalah bagian sel atau organ-organ sel. Kecuali dengan vakuola berbentuk bulat oval. Bagian nukleus meliputi pertama ada membran inti atau karioteka yang membungkus sekaligus pelindung inti. Kemudian ada nukleoplasma. Nukleo itu inti, plasma itu cairan. Jadi cairan di dalam inti sel. Yaitu merupakan matrik di dalam nukleus, mengandung berbagai macam enzim, protein, kromosom, dan nukleolus. Lalu ada kromatin atau kromosom yang mengandung DNA, serta nukleolus yang mengandung banyak kromosom, yaitu benang-benang halus DNA. Fungsinya antara lain, jadi fungsi inti sel yaitu mengatur semua kegiatan sel. Lalu tempat penyimpanan protein, tempat menyimpan informasi genetik, dan berperan dalam pembelahan sel. Nah, sehingga di tumbuhan ini yang berfungsi dalam pembelahan sel itu adalah inti selnya. Makanya dia tidak punya sentriol. Nah, tidak punya sentrosom. Lalu sitoplasma. Sito itu sel, plasma adalah cairan. Maka kita baca pengertiannya. Koloid yang dapat berubah dari fase sol ke fase gel. Fase sol itu semi cair ya. Dia tidak terlalu cair. Fase gel itu seperti gel. Terdiri dari medium. Medium itu media gitu ya. Media semi cair yang disebut sitosol. Mempunyai semua substansi yang ada di dalam sel. Namun di luar nukleus. Artinya selain nukleus, seluruh dari bagian sel itu melekat atau terdapat pada sitoplasma. Memiliki fungsi sebagai berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya ada badan mikro yang berukuran kecil, yaitu ukurannya 0,3 sampai 1,5 mikron. Terbungkus oleh selapis membran yang terdiri dari perioksisom dan gelioksisom. Untuk perioksisom merupakan membran yang dihasilkan retikulum endoplasma, mengandung banyak enzim katalase yang berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Katalase itu berarti mempercepat, ya. Katalis mempercepat reaksi. Lebih banyak terdapat pada hewan. Sementara gelioksisom itu mengandung banyak enzim katalase dan oksidase yang berperan dalam metabolisme lemak atau mengubah lemak menjadi gula. Energi hasil metabolisme digunakan saat proses perkecambahan gizi.
Karena digunakan untuk berkecambaran biji, maka gelosisom itu lebih banyak terdapat pada tumbuhan. Nah, ini gambar dari tumbuhan tadi. Selanjutnya ada sel hewan. Ciri dari sel hewan yang pertama yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plastida. Sehingga sel hewan atau hewan itu dapat bergerak bebas. Ya, beda dengan tumbuhan yang tidak bisa bergerak bebas. Tumbuhan tidak bisa berjalan atau dan sebagainya. Sedangkan hewan bisa bergerak bebas, bisa berjalan karena selnya tidak kaku. Ya, karena tidak ada dinding selnya. Dan tidak memiliki plastida. Karena plastida itu fungsinya sebagai untuk fotosintesis. Sementara hewan itu tidak melakukan fotosintesis. Makanya dia tidak memiliki plastida. Bentuk sel tidak tetap. Karena dia tidak memiliki dinding sel, maka bentuk selnya tidak tetap. Nah, berbeda pada tumbuhan, karena ada dinding sel yang tebal dan kaku, sehingga selnya tidak bisa berubah-ubah bentuk seperti itu. Sama seperti sel tumbuhan, sel hewan juga memiliki vakuola, namun ukurannya lebih kecil dan hampir tidak terlihat. Karena vakuola pada tumbuhan itu lebih berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, sehingga ukurannya bisa lebih besar daripada vakuola pada hewan. Memiliki sentriol yang tidak ditemukan pada tumbuhan, karena sentriol itu berfungsi untuk pembelahan sel, sementara tumbuhan yang memiliki fungsi untuk pembelahan sel adalah inti selnya. Langsung saja kita bahas bagian-bagiannya. Ada sitoskeleton. Sito itu berarti sel, skeleton berarti rangka. Maka fungsinya untuk pemeliharaan bentuk sel dan tempat peletakan organel. Lalu ada membran sel, yang mana fungsi dari membran sel yaitu melindungi sel menerima rangsangan dari luar dan mengatur perpindahan molekul baik keluar maupun ke dalam sel. Lalu ada nukleus atau inti sel yang merupakan sintesis DNA dan RNA. Kemudian ada sitoplasma atau cairan di dalam sel yang mana terdapat organel-organel serta tempat metabolisme sel berlangsung. Ada retikulum endoplasma yang merupakan sintesis dan sekresi protein, sintesis lipid, lipid itu berarti lemak, dan metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada ribosom yang merupakan tempat sintesis polipeptida dan sintesis protein. Ada badan Golgi yang merupakan modifikasi dan transport makromolekul serta pembentukan lisosom. Lisosom berfungsi mencerna makanan melalui fagositosit. Fagositosit itu berarti memakan, ya, memakan. Serta penghancuran bakteri dan organel yang rusak atau disebut autofagi. Kemudian ada mitokondria yang merupakan tempat perubahan energi kimia menjadi ATP dan respirasi sel. Ada vakuola yang berperan dalam pencernaan sel dan keseimbangan cairan sel. Ada sentriol yang merupakan pembelahan sel dan pergerakan sel. Sentrosom adalah pembelahan sel. Oh, sama Pak. Ya, jadi kalau sentriol itu adalah bagian dari sentrosom. Ya, jadi dua-duanya berfungsi sebagai pembelahan sel. Kemudian ada mikrofilamen. Mikro itu kecil, filamen adalah benang, ya, benang-benang kecil yang berfungsi sebagai pergerakan sel. Endositosis itu pengeluaran yang terjadi di dalam sel. Eksositosis yaitu pengeluaran yang terjadi di luar sel. Ya. Selanjutnya ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, memiliki vakuola yang berukuran kecil, memiliki sentriol, dan memiliki plastida. Ini sudah saya jelaskan semua ya. Jadi tidak memiliki plastida. Jadi sel hewan tidak memiliki dinding sel, memiliki vakuola yang lebih kecil karena pada tumbuhan biasanya vakuola itu digunakan untuk menyimpan makanan, memiliki sentriol yang digunakan untuk pembelahan sel, tidak memiliki plastida karena hewan tidak melakukan fotosintesis. Sementara pada tumbuhan itu memiliki dinding sel, lalu memiliki vakuola yang berukuran besar karena berfungsi sebagai cadangan makanan, tempat cadangan makanan, tidak memiliki sentriol karena pembelahannya diatur oleh inti sel, memiliki plastida karena tumbuhan itu melakukan fotosintesis.
Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.